Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih untuk berkat Tuhan dalam hidup kami, untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami. Terima kasih di dalam hadirat-Mu, dalam sukacita dalam hadirat-Mu, kami membuka hati. Setelah mengikuti memuji menyembah Tuhan bersama, saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami, dan biarlah kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di dalam akhir minggu terakhir dari bulan Juni ini. Berarti kita sudah menjalani tahun 2021 selama 6 bulan ya, dalam musim kita tentang transformasi dan kemenangan. Dan untuk bulan Juni ini, tema di bulan Juni kita di gereja kita sedang berbicara tentang keterhubungan antar generasi. Oleh sebab itu saya mau berbicara tentang masih ada hubungan dengan keterhubungan ini, keterhubungan antar generasi, generasi yang terkoneksi. Saya mau bicara tentang pelari estafet, gitu ya. Mengapa saya perlu mengangkat judul ini? Karena saya melihat bahwa kita ini, generasi sekarang tidak terpisah dengan generasi sebelumnya. Dan generasi sesudahnya itu pun tidak terpisah dengan kita. Jadi antar generasi ini telah terjadi akumulasi demi akumulasi. Apakah akumulasi itu adalah akumulasi pewahyuan Tuhan begitu ya? Dari gereja Katolik kemudian ke gereja Protestan, terus kemudian ada pewahyuan kepada gereja Baptis, Anabaptis, terus ada pembaharuan, ada pewahyuan kepada gereja Metodis dan seterusnya, begitu ya. Lalu kemudian sampai pada gereja Pentakosta dan karismatik akhir ini. Itu terjadi akumulasi pewahyuan yang terus dibukakan. Mengapa? Karena gereja sedang menuju pada kesempurnaan. Dari pengalaman gereja mula-mula, mulai dari pencurahan Roh Kudus di loteng di Yerusalem, keberanian Petrus dan teman-teman berkhotbah, bersaksi, menceritakan siapa Tuhan yang mereka sembah kepada banyak orang. Mereka menjadi kelompok yang satu sisi dibenci karena iman mereka, tapi disukai karena persekutuan mereka, karena kesaksian mereka. Dan karena kesaksian itulah Tuhan menambahkan pada mereka bilangan atau jumlah orang percaya dari hari ke sehari, sehingga sampailah Injil itu bagi saudara dan saya. Itu sebabnya saya ingin membaca ayat ini. Ibrani 11 ayat 39 sampai 40. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Sebetulnya kalimat terakhir mesti begini. Tanpa mereka, kita tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Sebetulnya begitu ya. Tapi benar kalimatnya begini. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Dari ayat atau kalimat terakhir inilah yang membuat menjadi alasan saya atau landasan saya membuat tema tentang pelari estafet. Saudara yang diberkati Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik. Saya memberikan ilustrasi tentang pelari estafet. Pelari estafet itu semangat mereka adalah semangat tim. Lalu kemudian di antara mereka tidak ada yang lebih penting, sama-sama penting. Pelari estafet berjumlah 4 orang. Lalu kemudian apa?
semangatnya adalah semangat tim. Lalu kemudian apa lagi? Mereka itu pencapaian individu menjadi pencapaian bersama. Pencapaian individu menjadi pencapaian korporat. Lalu kemudian yang satu dengan yang lain saling terkait dan saling menentukan. Itulah pelari estafet. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu, bahwa apabila pelari pertama larinya cepat dan dia mencapai kepada pelari keduanya, tongkat sekarang ada di pelari kedua. Dan pelari kedua larinya begitu kencang, dan sekarang tongkat ada kepada pelari ketiga. Tapi bila pelari ketiga larinya tidak kencang atau tidak mencapai kepada pelari yang keempat, maka sia-sialah pelari pertama dan pelari yang kedua. Atau mungkin pelari yang ketiga larinya lebih cepat dari 1 dan 2. Tapi sampai di pelari yang keempat, tongkat estafet ada di pelari keempat. Tetapi kemudian pelari yang keempat tidak mencapai finish, maka kemenangan atau pencapaian dari 3 pelari sebelumnya menjadi tidak berarti. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mundur pelan-pelan ya. Saya mau supaya kita memahami hal ini. Setelah saya menyampaikan firman Tuhan ini, kita punya pemahaman yang sama bahwa Allah mengikatkan dirinya dengan lintas generasi, mempercayakan misinya kepada orang-orang pilihannya, saudara dan saya. Tidak pandang dia pemimpin atau bukan pemimpin, jemaat lama atau jemaat baru, Tuhan mempercayakan misinya kepada kita. Dan kemudian apa lagi? Tuhan selalu menyatakan kemuliaannya kepada orang-orang biasa, saudara dan saya, yaitu jemaatnya, untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan melibatkan kita, melibatkan jemaatnya untuk menjalankan amanat agung sebagaimana yang seharusnya untuk dijalankan dari satu generasi pada generasi berikutnya. Dari sini saya mau kita melihat Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7. Ini pola yang disuruh Tuhan Musa sampaikan kepada orang Israel dan kemudian menjadi pola turun-temurun mereka. Hal ini masih terus dilakukan dalam keluarga-keluarga, termasuk dalam sinagoge-sinagoge atau sinagog gitu ya. Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara bisa lihat ayat-ayat selanjutnya. Jadi ada satu perintah bahwa pola ini mengajarkan tentang siapa Tuhan bagi anak cucunya itu harus terus dilakukan turun-temurun. Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita lihat kisah orang Israel, bahwa perintah ini diberikan Tuhan kepada Musa waktu mereka ada di padang gurun. Dan begitu tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian, setelah masa kepemimpinan Yosua berakhir, orang Israel berubah setia. Mereka tidak lagi sungguh-sungguh hatinya condong kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka pada hukuman demi hukuman. Bila mereka berbalik, mereka pulih. Tapi kemudian mereka sudah pulih, mereka sudah diberkati lagi, mereka berbalik lagi dari Tuhan kepada Baal dan sebagainya. Ada proses atau ada apa namanya, eskalasi mereka tuh, kerohanian mereka naik turun Bapak Ibu. Dan anehnya, satu sisi Allah menyatakan siapa pribadinya kepada mereka, dan mereka tahu itu. Turun temurun diwajibkan diceritakan. Tetapi kalau kemudian bahwa ada yang menyembah kepada Allah lain,
pertanyaannya adalah, mungkin nggak pola ini mengajarkan tentang siapa Tuhan itu masih dilakukan secara aktif terus menerus turun temurun? Kemungkinan bisa tidak, Bapak Ibu. Garis bawahi ya, kemungkinan bisa tidak. Padahal yang disuruh itu adalah melakukan terus menerus. Oke, kemah sembahyang sudah disuruh Tuhan melalui Musa untuk mereka buat itu, membangun itu mulai dari padang gurun. Berarti waktu mereka sampai di tanah Kanaan, mereka juga dengan kemah sembahyang itu. Oke. Lalu setelah kemah sembahyang itu, kemudian tata cara kemah sembahyang masih jalan, tiba-tiba Daud punya kerinduan mengambil tabut perjanjian dari pengasingan itu dan taruh dalam satu kemah baru yang disebut kemah Daud atau pondok Daud. Harusnya taruhnya itu adalah di kemah sembahyang Musa tadi itu loh. Nah, sekarang perhatikan, waktu tabut Allah itu ada dalam kemah Daud, sementara di kemah sembahyang Musa masih ada ibadah yang di ruang Maha Kudusnya itu tidak ada lagi yang namanya tabut perjanjian, karena tabut perjanjian ada di kemah sembahyang Daud. Sekarang perhatikanlah, telah terjadi yang namanya kemunduran dalam ibadah. Tadi kemunduran yang lain adalah dari Allah kepada Baal. Sekarang menjalankan ibadah di kemah sembahyang yang disuruh Tuhan membuatnya itu, yang disuruh Tuhan ya, kemah sembahyang itu. Tapi kemudian di ujung sana yang menentukan itu adalah ruang Maha Kudus dengan tabut perjanjian, nggak ada sekarang. Terjadi kemunduran. Oke, saya tidak bicara panjang lebar di sini. Tapi kemudian di sisi lain, Daud itu bersuka cita, mengekspresi sukacita, ucapan syukur, kemerdekaan, kebebasan, kemenangan bersama dengan umat yang lain di kemah sembayangnya. Terus Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lama setelah itu, ibadah orang Israel yang sudah beralih dari kemah sembayang Daud kembali lagi kepada sekarang bait Allah yang didirikan oleh Salomo. Tetapi kemudian sementara tata cara ibadah ini lazimnya terjadi sebagaimana lazimnya, Amos menubuatkan bahwa Tuhan akan mendirikan kembali kemah sembahyang Daud. Saya ingin kita lihat ayatnya. Amos 9 ayat 11-12. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Bukannya kemah sembahyang Musa yang kemudian telah berubah menjadi bait Allah Salomo itu yang dijanjikan dipulihkan, tapi yang mau dipulihkan kembali lagi kemah sembahyang Daud. Ada apa nih? Coba saya baca lanjutnya. Dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa bangsa Edom dan seterusnya. Wow. Dari nubuatan ini kepada penggenapannya kurang lebih ada 600 tahun kemudian. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, dikuburkan, kemudian bangkit dan naik ke sorga, kemudian 10 hari kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Lalu kemudian Petrus dengan keberanian karena urapan Tuhan berbicara dengan begitu fasih karena hikmat daripada Tuhan. Lalu kemudian bisa mengutip nubuat-nubuat perjanjian lama dan seterusnya. Bisa dengan gamblang dan berani bercerita menjelaskan tentang siapa Yesus itu kepada begitu banyak orang yang mendengar. Maka pada khotbah itu 3.000 orang bertobat. Pada waktu pencurahan Roh Kudus, Petrus berbicara dengan berani, 3.000 orang bertobat. Nah, kemudian setelah itu berkembang lagi di tempat-tempat yang lain. Ada bermunculan jemaat baru. Datanglah pada satu kebingungan antara orang Yahudi dan di luar Yahudi. Maka para rasul mereka rapat, mereka meeting, mereka sidang. Oke. Dan saya ingin membaca itu. Dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 16 dan 17. Dalam perdebatan yang panjang soal orang Yahudi, bukan Yahudi, orang di luar sana yang tidak sunat dan sebagainya, mereka apakah tergolong bersama dengan kita sebagai orang umat pilihan Tuhan atau gimana? Maka Yakobus membacakan ini.
dia membacakan kembali dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 16-17. Dia mengutip nubuatan Amos. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan. Nah, ini garis bawahi, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan. Menarik memang apa yang dikutip oleh Yakobus ini. Karena Tuhan Yesus ngomong gini dalam Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Wow, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari ayat yang saya baca ini saya mau berkata begini, bahwa walaupun dalam kemah sembahyang Musa terkesan seolah-olah Tuhan hanya untuk orang Israel, tetapi dengan penggenapan nubuatan tentang pemulihan pondok Daud, ya. Lalu ayat yang saya baca ini, dengar baik, bahwa sebetulnya Tuhan bukan hanya untuk orang Israel, tetapi Tuhan bagi semua bangsa-bangsa. Mengapa? Karena semua bangsa-bangsa berawal dari Adam dan Hawa, ciptaan Tuhan, begitu. Sehingga semua saudara dan saya yang percaya bahwa kita bukan turunan dari monyet, ya, evolusi, ya, tapi percaya diciptakan oleh Allah, gitu, maka keselamatan itu juga untuk kita. Allah itu sang pencipta semesta alam ini dan manusia tentunya, kita juga Tuhan Allah juga untuk kita. Begitu. Menarik, puji Tuhan. Jadi saudara diberkati Tuhan, orang Israel adalah umat pilihan Tuhan, tetapi kemudian saudara dan saya juga ternyata adalah domba-domba dari kandang yang lain. Wow, haleluya, puji Tuhan. Dari sini saya teringat kepada apa yang diceritakan kisah tentang persungutan atau marahnya Nabi Yunus kepada Tuhan, gitu ya. Karena Yunus nggak mau pergi ke Niniwe, makanya dia lari, tetapi kemudian dia harus dibuang karena ombak, ya. Kita ingat cerita itu. Lalu ditelan oleh ikan besar, gitu. Lalu dimuntahkan kembali ke Niniwe dan terpaksa dia harus memberitakan firman Tuhan di sana. Saya pikir satu-satunya orang yang menyampaikan firman dengan terpaksa, tapi kemudian ada mujizat orang bertobat, yaitu kisah Yunus itu. Dan Tuhan ngomong begini sama Yunus, begitu banyak orang yang tidak bisa membedakan mana tangan kanan dan tangan kiri, mau masuk kepada kebinasaan, masa tega mau dibiarkan, kira-kira begitulah. Dan Yunus bilang, itu yang aku tahu, makanya aku lari. Karena kalau nanti aku ngomong terus mereka bertobat, pasti Tuhan ampuni, makanya aku gak mau. Yunus ternyata mau orang Niniwe mati. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan juga sudah tersedia mengampuni, bukan hanya untuk orang Israel, tapi juga untuk orang Niniwe. Bahkan kalau kita mundur pada Kejadian pasal 3, dari kulit binatang, ya, dari pokok ara diganti dengan kulit binatang. Ini juga menggambarkan tentang akan adanya penebusan. Dan setiap domba Paskah atau domba yang disembelih untuk dipersembahkan dalam ibadah kemah sembahyang Musa juga menggambarkan tentang siapa Yesus. Jadi klop di sini sejak dari awal, saudara dan saya memang adalah orang-orang pilihan Tuhan. Begitulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Efesus, bahwa di dalam Yesus saudara dan saya sudah dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Genaplah apa yang kita lihat secara secara tersirat di balik daripada dari kulit dari daun pokok ara yang dipakai oleh Adam dan Hawa diganti dengan kulit binatang. Kita sudah bisa melihat arti di balik domba yang dipersembahkan, ada darah yang tercurah untuk supaya ada perdamaian antara Tuhan dengan umatnya. Lalu kemudian apa yang terjadi dengan kota Niniwe? Waktu Yunus melarikan diri karena tidak mau orang Niniwe bertobat, maka kemudian Tuhan memaksakan dengan ada ombak, dia dibuang ke laut, lalu kemudian ditelan ikan, dimuntahkan di pantai Niniwe.
Lalu dia menyampaikan pesan Tuhan dengan terpaksa dan berharap semoga nggak ada yang bertobat. Tapi kemudian mereka bertobat dan Tuhan mengampuni mereka. Kita sudah lihat bahwa ternyata Allah untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang Israel. Tapi kita harus akui memang Tuhan memilih orang Israel. Lewat mereka Tuhan mau menjangkau dunia, itu benar. Tapi apakah Tuhan hanya untuk orang Israel? Tidak. Tuhan untuk semua bangsa, karena semua bangsa ciptaan Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya dalam amanat agung, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka, dan seterusnya. Amanat agung ini harus menjadi landasan dalam misi gereja, harus menjadi landasan dalam gereja menjalankan tugas-tugasnya. Jika itu dilakukan, maka kita sedang berada pada track yang sebenarnya, yang benar dan sesungguhnya. Mengapa saudara? Karena pada akhirnya kita akan melihat mana gereja yang menjalankan amanat agung asal-asalan sama gereja yang menjalankan amanat agung dengan sungguh-sungguh. Wow, luar biasa, luar biasa. Mari kita melihat apa yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Kita akan coba mulai masuk pada penerapan sesuai judul kita bahwa pelari estafet itu, tentang pelari estafet itu. Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini adalah gaya hidup jemaat mula-mula. Bisa baca ayat-ayat selanjutnya. Mereka selalu berdoa sama-sama. Mereka dengan tulus berkumpul bersama-sama. Oleh karena kesetiaan mereka seperti itu, maka Tuhan menambahkan bagi mereka bilangan orang percaya berikutnya. Bertambah-tambah orang percaya. Satu sisi dari segi iman mereka, percaya Yesus adalah Tuhan, menjadi kebencian gitu ya. Orang-orang Yahudi membenci mereka, tetapi kemudian orang-orang lainnya melihat gaya hidup komunitas baru ini, persekutuan mereka yang begitu indah, menjadi daya tarik untuk membuat orang datang kepada Tuhan. Gereja mula-mula ini boleh juga ya pengalaman mereka ya, dibenci tapi disukai gitu. Haleluya. Satu sisi dibenci, satu sisi dicintai oleh karena buah-buah kehidupan mereka. Oke, saya punya kutipan ini. Dunia sedang berproses pada kehancurannya. Itu sudah mulai terjadi sejak Adam dan Hawa berdosa. Jadi sebetulnya alam semesta ini sedang berproses kepada kehancuran. Bahasa Alkitab nanti kiamat gitu ya. Tetapi gereja sedang berproses kepada keserupaan dengan Kristus. Itu panggilan saudara dan saya. Bahwa kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Hal yang lain perlu kita tahu dalam panggilan ini. Bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk selamat, tapi juga untuk menderita karena Kristus. Nah saudara diberkati Tuhan. Akhirnya perhatikan Kisah Para Rasul 3 ayat 21 ini. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yesus tunggu. Yesus tetap ada di sorga. Yesus tunggu karya Roh Kudus dan gereja. Yesus tunggu karya Roh Kudus dan saudara dan saya. Begitu ya. Baru kemudian terjadi yang namanya pemulihan segala sesuatu. Lalu kemudian apa? Dia akan datang pada kali yang kedua. Mengapa begitu? Karena Tuhan mempercayakan saudara dan saya sebagai gerejanya. Saudara dan saya adalah gerejanya sebagai agen tunggal di muka bumi ini. Perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Jadi itu sebabnya Tuhan Yesus sudah berikan satu janji bagi kita. Apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Yang kita lepaskan di bumi terlepas di sorga. Tuhan menunggu kita. Tuhan mau bersama dengan kita. Kita bergerak. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan menyatakan kuasanya. Kalau sudah seperti ini urutannya, maka saya mau berkata gini. Gereja mula-mula mereka punya pola.
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam persekutuan satu dengan yang lain, dalam ibadah, dalam doa bersama, dalam doa puasa, dalam memecahkan roti atau perjamuan secara bersama-sama. Mereka satu dengan yang lain punya ketersediaan untuk saling menolong. Kalau bahasa kita sekarang, satu dengan yang lain mereka menganggap sebagai anggota keluarga, itu ya. Itu juga dinasihatkan Paulus kepada jemaat di Efesus, bahwa kita bukan sebagai kumpulan orang asing, atau kita bukan ada dalam satu kumpulan dan kita sebagai orang asing, tapi kita sebagai satu keluarga dan kita sebagai anak-anak di situ. Nah, saudara diberkati Tuhan. Saya mau berkata begini. Pemuridan itu bahasa Alkitab atau pola yang ada dalam Alkitab yang sudah dimulai sejak dulu, sejak orang Israel. Kalau kita berbicara tentang fathering, kita bicara tentang pembapaan, kita berbicara tentang sonship, kita berbicara tentang anak rohani, maka itu juga sudah dimulai sejak dari zaman dulu, dari zaman orang Israel. Masa iya? Iya Bapak Ibu, sudah dimulai dari sana. Dan ini pola abadi yang terus digulirkan Tuhan dari satu generasi pada generasi berikutnya. Elia datang kepada Elisa, gitu ya. Kalau kita mundur, bahkan Tuhan menyatakan diri kepada generasi dan antar generasi. Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, kemudian Tuhan menyatakan diri kepada Ishak. Kepada Ishak Tuhan bilang bahwa akulah Tuhan Allah ayahmu Abraham. Tapi kemudian waktu Tuhan menyatakan diri kepada Yakub, Tuhan berkata bahwa akulah Tuhan Allah dari ayahmu Ishak dan kakekmu Abraham. Dan ini ada gaya Tuhan waktu menyatakan diri, dia akan memperkenalkan seperti itu. Jadi satu generasi pada generasi berikutnya. Nah, sekarang secara cepat saya mau berkata begini. Nasihat Paulus kepada Timotius, gitu ya. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Waktu Paulus bertobat, dia nggak ada rencana bertobat. Tuhan yang cari dia, Tuhan yang ketemukan dia dalam perjalanan ke Damsyik. Lalu kemudian Tuhan mengutus Ananias untuk menumpangkan tangan kepada Paulus supaya dia pulih dari kebutaannya. Setelah itu Tuhan mengajari Paulus secara khusus dalam pekerjaan Roh Kudus tentunya, dalam arahan Roh Kudus tentunya. Lalu kemudian masuk dalam pelayanan. Paulus dibapai atau Paulus didampingi oleh Barnabas. Dan kemudian Paulus membangun orang-orang di bawahnya. Salah satu adalah Timotius. Dan ini yang kita lihat nasihatnya kepada Timotius, bahwa kamu harus mempercayakan apa yang kamu dapat daripadaku kepada orang lain. Paulus kepada Timotius 2, Timotius kepada orang lain 3, dan dari orang lain ini kepada orang lain lagi yang cakap mengajar, dan seterusnya. Jadi turun-temurun nih. Ingat pelari estafet, tongkat kepada orang satu pada orang kedua pada orang ketiga dan keempat, ya. Nah, ini menjadi pola gitu loh. Lalu kemudian apa lagi? Dalam 2 Timotius 3 ayat 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, di dalam pola ini yang harus terbangun dan terwujud adalah apa? Kehidupan, gaya hidup. Dari orang pertama kepada orang kedua. Berarti orang pertama memberikan teladan, orang kedua meneladaninya. Orang pertama memberikan contoh, orang kedua mencontohinya. Sehingga yang terjadi apa? Bahwa ajarannya kita pegang baik, itu menjadi ajaran kita kemudian. Cara hidupnya
kita turuti, kita ikuti dengan baik, yang kemudian menjadi cara hidup kita. Kemudian pendiriannya kita lihat, kita ikuti, dan itu menjadi pendirian kita. Imannya kita lihat, kita ikuti, dan menjadi iman kita. Kesabarannya, kasihnya, itu terus menerus seperti itu. Ini yang namanya transfer kehidupan, keteladanan yang turun-temurun terjadi. Puji Tuhan. Karena saudara, tugas gereja adalah menjalankan amanat agung. Dan mau gak mau, kalau kita bicara tentang amanat agung, kita sedang berbicara tentang isi hati Tuhan harus disampaikan pada orang lain. Amanat agung berarti kita sedang berbicara tentang kita mencari orang-orang dari antrian neraka, kita bawa kepada antrian sorga. Dari hidup yang tidak punya nilai-nilai, kita ajarin nilai-nilai. Dari hidup yang gak ada aturannya, kita bawa pada hidup yang ada aturannya. Dengan pendekatan apa? Koinonia, bersekutu atau persekutuan. Dengan pendekatan apa lagi? Marturia keduanya. Yaitu apa? Kita bersaksi, kita bercerita siapa Yesus pada orang lain. Waktu dia datang, kita bawa dia dalam persekutuan, dalam bersekutu tubuh Kristus. Lalu kemudian apa lagi? Yang ketiga, pendekatan diakonia, melayani. Melayani sesama tubuh Kristus, bahkan melayani orang-orang di luar sana yang belum percaya Tuhan. Ini adalah panggilan saudara dan saya. Dari situ orang akan melihat kesaksian kita. Di masa COVID kayak begini, orang yang percaya Tuhan juga bisa kena COVID. Orang tidak percaya Tuhan juga bisa kena COVID. Bahkan orang yang kena COVID bukan berarti karena tidak disiplin jaga jarak lah, tidak pakai masker kah, atau tidak cuci tangan. Mungkin gak di situ, tapi bisa diizinkan Tuhan itu terjadi. Tapi kemudian yang menjadi pembeda adalah bagi anak-anak Tuhan yang kena COVID, mungkin imannya tetap teguh, ucapan syukurnya tetap ada, gak kebingungan dan sebagainya, gak ketakutan dan sebagainya, gak putus asa dan seterusnya. Itu namanya kita udah jadi kesaksian. Cara kita menangani persoalan berbeda dengan yang tidak percaya Tuhan. Lalu apa lagi yang harus dilakukan gereja? Yang harus dilakukan gereja adalah memuridkan. Karena dalam amanat agung, ajarlah mereka. Tugas gereja bukan memuridkan orang seorang saja, tapi bahkan memuridkan bangsa. Bangsa-bangsa. Dan dimulai dari mana? Dimulai dari satu orang. Dimulai dari mana? Dimulai dari satu keluarga. Dimulai dari mana? Dimulai dari satu dalam satu gereja. Dan dimulainya kapan? Sekarang. Udah dari dulu, setiap hari ini berkata sekarang. Sekarang. Artinya apa? Tidak ditunda-tunda. Dan dari sini kita melihat bahwa amanat agung itu hal penting yang harus disampaikan. Saya percaya dalam pemberitaan kita, dalam pemberitaan kita, jika selalu mengacu kepada amanat agung, maka isi pesan kita adalah menyangkut membangun orang-orangnya. Lalu kemudian apa? Merebut mereka dari api neraka. Apalagi menyerang dan membuka kedok-kedok daripada setan itu, tipuan-tipuan setan. Dan merebut sebegitu banyak orang yang dikuasainya untuk dimerdekakan di dalam Kristus. Itu tugas saudara dan saya. Itulah isi pemberitaan kita jika kita mengacu kepada amanat agung. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, itu sebabnya saya mau berkata gini, orang tua atau para pria yang berhasil menjadi murid di gereja akan berhasil menjadi ayah dan bapa rohani di dalam rumahnya atau bagi anak-anaknya. Kita nggak mungkin bisa memuridkan orang lain tanpa kita lebih dulu dimuridkan. Gitu ya, itu prinsipnya. Jadi kalau sebagai orang tua kita menundukkan diri untuk dimuridkan di gereja, maka kita juga bisa berhasil memuridkan anak-anak kita di dalam jalan-jalan Tuhan. Karena tugas yang diberikan Tuhan kalau kita lihat mulai dari
Perjanjian lama dalam kehidupan orang Israel adalah bahwa apa yang kuperintahkan padamu hari ini tentang mengasihi aku dengan segenap hatimu, begitu ya kata Tuhan. Lalu kemudian apa yang kalian lihat dari apa yang kuperbuat itu diceritakan turun-temurun kepada anak-anakmu. Maka hal itu juga masih berlaku sampai hari ini. Bahkan sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Begitu ya. Itu harus kita perhatikan dalam hidup ini. Pola Paulus membangun jemaat. Dia merintis jemaat. Kemudian apa? Dia memuridkan calon-calon pelayan. Dia membangun anak-anak rohani. Lalu ia menempatkan mereka sebagai penjaga jemaat, sebagai gembala gitu ya. Lalu kemudian apa? Sewaktu-waktu dia mengirimi surat kepada mereka, Lalu apa lagi? Mengunjungi mereka. Mengapa Paulus perlu melakukan itu? Supaya apa yang dikatakan kepada Timotius itu benar-benar terjadi, selalu ada, yaitu ajaranku, cara hidupku, pendirianku dan seterusnya itu. Itu harus terjadi. Sekarang sedikit saya membawa pada saudara kisah tentang reformasi Martin Luther, ya. Pada abad ke-15-16 Martin Luther atau kegerakan reformasi ini terjadi. Martin Luther memperbaharui gereja karena menurutnya waktu itu pemimpin gereja sebelumnya telah melakukan hal yang salah. Karena pengampunan dosa bisa diterima asal ada mau dan ada uang. Begitu ya. Karena dengan membayar surat tebusan dosa, otomatis yang membayarnya itu bisa menjadi terampuni atau selamat, punya jaminan selamat. Bahkan ada dukungan dari yang lain juga bahwa ini berlaku bukan hanya untuk orang hidup, orang yang sudah mati pun bisa tertebus. Mungkin tentu saudaranya yang masih hidup yang membayarnya dengan membeli surat utang itu ya, surat penghapusan dosa itu, dananya untuk membangun. Itu sejarah kelam yang pernah terjadi dalam sejarah gereja, hal kelam yang pernah terjadi. Lalu oleh karena itu 3 hal penting yang dikatakan oleh Martin Luther, 3 sola kalau bisa disebut, yaitu sola fide, hanya oleh iman, sola gratia, hanya oleh anugerah, dan sola scriptura, hanya oleh kitab suci atau firman Tuhan. Mengapa dia perlu mengatakan ini? Bahwa iman kita harus pada Yesus Kristus, itu yang menentukan kita selamat atau tidak. Kita harus mengacu, melandasi kepada anugerah Tuhan, bahwa keselamatan dan pembenaran kita peroleh karena anugerah Tuhan di dalam percayanya kita pada Yesus Kristus. Lalu yang ketiga sola scriptura itu adalah bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber otoritas yang mustahil keliru atau enggak bakal keliru, begitu. Dan dari situlah kita mengamalkan hidup ini bagi Kristus. Bukan hanya ini saja yang dilakukan oleh Martin Luther. Saya membaca dalam tulisan-tulisan tentang Martin Luther melakukan pembaharuan. Bahkan calon-calon pendeta itu diwajibkan bukan hanya bisa nyanyi tapi tahu not, bisa baca not. Bukan cuma tahu khotbah saja. Karena bagi Martin Luther bahwa salah satu senjata orang Kristen adalah puji-pujian itu. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya Yesus tapi kemudian mewartakan siapa Yesus lewat nyanyian pujian. Dan banyak lagi pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh Martin Luther. Dari sini gereja cemerlang, gereja naik, gereja bercahaya. Berjalannya waktu, cahayanya mulai redup lagi. Sehingga masuk pada abad ke-19-20. Muncul kegerakan Pentakosta. Semua gereja dikembalikan lagi kepada rintisan awal daripada Martin Luther ini. Yaitu bahwa semua harus mengalami penuh Roh Kudus. Semua bisa bahasa roh, punya karunia-karunia bahasa roh, tapi seimbang juga dengan buah-buah roh. Mendemonstrasikan kuasa Allah dan seterusnya.
Dan kita ada di era gereja yang disebut dengan gereja karismatik. Saudara diberkati Tuhan. Ini adalah mata rantai yang terus-menerus turun-temurun berkelanjutan. Pertanyaannya begini. Apa yang menjadi fokus kita di dalam pertandingan iman ini? Ibrani 12 ayat 1 ayat 2. Mata kita harus tertuju kepada Yesus saat kita menjalankan perlombaan yang diwajibkan. Kalau ada kata perlombaan yang diwajibkan, berarti ada perlombaan yang tidak diwajibkan. Saudara dan saya, kita harus benar-benar berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan. Dari sini saya mau berkata bahwa setiap individu ada perlombaannya masing-masing. Setiap keluarga ada perlombaannya masing-masing. Setiap gereja ada perlombaannya masing-masing. Dan kalau saya mau berkata gereja punya perlombaan, maka tentunya keluarga juga terhisap dalam perlombaan gereja. Dan kalau keluarga punya perlombaan, tentu pribadi juga terhisap dalam perlombaan daripada keluarga itu sendiri. Saya mau berkata begini, bahwa jika dengan sungguh-sungguh gereja yang sekarang belajar sejarah gereja sebelumnya, maka kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam gereja sebelumnya mustahil terjadi dalam kita sekarang. Dan kalau gereja setelah kita mempelajari apa yang terjadi di gereja kita sekarang, mustahil kekurangan kita yang terjadi sekarang terjadi bagi gereja berikutnya. Tapi kalau kita melihat urutan sejarahnya, seolah-olah kesalahan demi kesalahan berulang dan terus ulang dan disempurnakan tanda kutip, berarti ada yang salah. Sesuai dengan apa yang sedang kita bicarakan di gereja kita hari-hari ini, maka saya mau berkata yang salah itu adalah pemuridan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Fathering tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Pembapaan itu tidak dijalankan dengan semestinya. Discipleship itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dan sonship itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Karena jika kehidupan Paulus, prinsip dan semuanya ada dalam Timotius, dalam kepemimpinan gereja di masa Timotius, itu sama dengan kepemimpinan di masanya Paulus. Dan itu terus menerus ke bawah tentunya. Dan kalau kita sekarang ini masih terhisap, tersambung dengan aturan main yang sama, pola yang sama, maka tentu kualitas kita masih seperti yang dulu juga. Dan pertandingan kita masih pertandingan yang sama, nggak bergeser, nggak keluar. Dari sini saya mau berkata begini, ini di akhir khotbah saya. Yesus adalah batu penjuru dalam bangunan gereja. Kemudian para rasul adalah dasar dalam membangun gereja, pengajaran mereka, kenabian mereka. Lalu kemudian apa? Membangun jemaat, ada tuh juga pengajar, penginjil, kemudian guru, dan tadi saya sebut nabi dan rasul ini. Ini sebetulnya juga ada alasan yang kuat. Belum lagi kalau kita sebut Yesus adalah kepala gereja dan kita adalah tubuhnya. Kalau kita menyadari ini dengan benar, gereja itu nggak ada kamusnya kalah. Dan gereja itu nggak ada kamusnya musnah. Walaupun begitu banyak daya dan upaya yang mau memusnahkan gereja, mau menghancurkan gereja, gereja tidak akan pernah bisa musnah dan hancur. Gereja didirikan di atas batu karang. Pada waktu air pasang, batu karang tertutup air, tetap namanya batu karang. Waktu airnya surut, batu karangnya ada di atas, kelihatan kejemur dengan matahari dan sebagainya. Batu karang tetap batu karang. Dan kalau batu karangnya nggak goyah, maka yang ada di atas pun harusnya nggak goyah. Itu prinsipnya. Belum lagi dalam amanat agung Tuhan Yesus berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam. Kalau saya tanya balik, andai kata gereja hancur dan gereja musnah,
Jawabannya adalah gereja tidak memposisikan diri dengan benar. Gereja tidak membuat dasar Yesus adalah dasar batu penjurunya itu dengan benar. Dan gereja tidak menggunakan janji Yesus bahwa dia menyertai kita senantiasa. Dan yang tidak kalah penting, gereja gagal melakukan discipleship, fathering, dan sonship. Itu sebabnya jemaat Tuhan yang diberkati, saya mau berkata, relakanlah memberikan dirimu, percayakanlah dirimu untuk diarahkan oleh para pemimpin. Karena pada akhirnya, gereja yang kuat terdiri dari pribadi-pribadi yang kuat. Dan kalau gereja kuat, maka akan ada juga keluarga-keluarga yang kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Dan terima kasih buat firman yang sudah hamba sampaikan. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami di masa-masa di mana kami bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Kami juga punya waktu untuk merenungkan firman, menyelidiki firman. Dan kami berusaha untuk menyelaraskan hidup kami dengan agenda-Mu Tuhan. Supaya pada akhirnya kami bukan sekedar kelihatan sedang berlomba, tapi kami sedang berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan. Kami bukan sekedar masuk finish, tapi kami menjadi pemenangnya. Hamba berdoa, kasih karunia Tuhan bagi gereja kami, sehingga pola pemuridan ini benar-benar bisa kami jalankan dengan baik. Baik kami sebagai pemimpin maupun semua jemaat, membangun rasa percaya, membangun rasa keterkaitan satu dengan yang lain, membangun yang namanya kesetiaan dan nilai-nilai ilahi kami praktekkan dalam gereja kami. Dan biarlah kasih karunia-Mu Tuhan di gereja ini memampukan kami untuk juga menjadi berkat bersama gereja-gereja lain bagi bangsa kami Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, diberkatilah bangsa kami dan pulihlah bangsa ini dari COVID ini Tuhan. Kami berdoa para pemerintah pusat maupun daerah, para satgas COVID dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Dan kami berdoa untuk para masyarakat semuanya, supaya juga menaati protokol kesehatan dengan baik, sehingga mata rantai COVID ini bisa diputuskan. Dan kami berdoa lebih daripada itu, ekonomi bangsa kami diberkati Tuhan. Ekonomi jemaat Tuhan diberkati. Dan hamba berdoa, biarlah semuanya berjalan di dalam anugerah Tuhan. Ini doa dan syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.